Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najla Sawitri dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas matematika tentang barisan aritmatika dan deret aritmatika. Soal nomor 1, apakah kamu belajar tentang materi barisan dan deret aritmatika ketika di bangku SMP? Ya, saya pernah belajar ketika di bangku SMP pada saat kelas 8 SMP. Lanjut ke soal nomor 2. Apa yang kamu ketahui tentang barisan dan deret aritmatika? Barisan aritmatika. Barisan. Secara umum, sebuah daftar bilangan dari kiri ke kanan. Barisan aritmatika adalah barisan yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan. Sedangkan deret aritmatika adalah penjumlahan suku-suku dari barisan aritmatika. Lanjut soal nomor 3. Apa bedanya barisan aritmatika dan deret aritmatika? Barisan aritmatika merupakan barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap. Sedangkan deret aritmatika merupakan jumlah suku ke n pertama pada barisan aritmatika. Lanjut soal nomor 4. Tulis contoh barisan aritmatika dan contoh deret aritmatika. Oke, kita tulis. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu menuliskan contoh soal dari deret dan aritmatika. Contoh soal, misal terdapat barisan bilangan 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. A adalah suku pertama, dan B adalah beda atau selisih. Misal, kita diminta mencari UN dari barisan bilangan tadi. Misal, UN-nya adalah suku 7. Maka rumusnya, jadi rumus mencari suku N adalah suku N sama dengan A ditambah buka kurung N dikurangi 1 tutup kurung dikali B. Jadi, suku 7 sama dengan 1 ditambah buka kurung 7 dikurangi 1 tutup kurung kali 2. Sama dengan 1 ditambah dalam kurung 6 dikali 2. Sama dengan 1 ditambah 12 sama dengan 13. Maka suku 7 adalah 13. Diketahui bahwa suku pertamanya adalah 1 dan selisihnya adalah 2. Sekarang kita cari tahu rumus SN dalam barisan dan deret aritmatika. Sekarang saya akan memberikan contoh soal barisan dan deret aritmatika di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kamu ingin menabung di suatu bank dengan selisih kenaikan nominal yang kamu tabungkan setiap bulannya tetap. Untuk bulan pertama, kamu menabung sebesar 100.000. Kemudian bulan kedua 110.000 dan bulan ketiga 120.000. Dan begitu seterusnya. Lalu, kamu ingin tahu berapa tabungan kalau kamu menabung selama 2 tahun? Nah, sekarang kita jawab dengan menggunakan rumus barisan dan deret aritmatika. Rumus mencari SN. Rumus SN adalah SN sama dengan N per 2 buka kurung 2A ditambah buka kurung N dikurangi 1 tutup kurung B tutup kurung. Lalu, berapakah tabungan kamu selama 2 tahun? Yang ditanyakan gitu kan? 2 tahun sama dengan 24 bulan. Adalah SN 24 sama dengan 24 per 2. Buka kurung 2100 ditambah buka kurung 24 dikurangi 1. Tutup kurung kali 10 tutup kurung. Sama dengan 12 buka kurung 200 ditambah 230 tutup kurung. Sama dengan 5110. Jadi, tabungan kamu selama 2 tahun adalah Rp5.160.000. Soal ini juga dapat menjawab pertanyaan soal nomor 6. Lanjut, nomor 5. Jadi, ciri utama barisan dan deret aritmatika adalah
Ciri utama dari baris aritmatika adalah merupakan barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap. Itu adalah cirinya. Sedangkan deret aritmatika merupakan jumlah suku ke n pertama pada barisan aritmatika. Kita lanjut nomor 6, nomor terakhir. Adakah yang kamu tahu tentang aplikasi dari barisan dan deret aritmatika? Bisa digunakan untuk apa dan bidang apa? Jadi, pengaplikasian deret aritmatika dan barisan aritmatika kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut nomor 6, nomor terakhir. Soalnya, adakah yang kamu ketahui tentang pengaplikasian dari barisan dan deret aritmatika? Bisa digunakan untuk apa, dalam bidang apa? Menurut saya, kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa memprediksikan segala sesuatu yang kita inginkan dan lakukan dengan konteks hitung. Terakhir, soal nomor 6. Adakah yang kamu tahu tentang aplikasi dari barisan dan deret aritmatika? Bisa digunakan untuk apa, dalam bidang apa? Kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat memprediksikan segala sesuatu yang kita ingin lakukan dengan konteks hitungan. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau perilaku saya yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.